Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihaji amarikum wa fi intihaji amwarikum wa fi intihaji awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun linaili maradatillah. Fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Kita hidup dalam 3 masa: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu sering disebut sebagai kenangan, sekarang adalah kenyataan, sementara esok adalah impian atau harapan. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan tahun baru 1447 Hijriah. Masa lalu berarti 1446 Hijriah. Tentu merupakan renungan bagi kita semua. Apakah di tahun kemarin yang berlalu 2 minggu diisi dengan hal yang baik atau hal yang buruk? Kalaulah tahun kemarin banyak diisi dengan hal yang baik, maka wajib kita pertahankan dan wajib kita tingkatkan. Sementara kalau tahun kemarin dihiasi dengan perbuatan-perbuatan buruk, mari kita mulai sekarang menjadi introspeksi untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, guna di tahun ini kita mengisinya dengan penuh kebaikan. Tentu ada harapan yang sudah terlaksana, tetapi tentu ada juga harapan yang belum terlaksana. Intinya, tahun baru merupakan momentum bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang betul-betul mengalami peningkatan. Sebagaimana tadi disebutkan pengurus, ada peningkatan secara mental, spiritual, sosial, dan lain sebagainya. Tentu harapan ini bukanlah sebatas harapan, tapi wajib kita perjuangkan. Dalam konteks ini, khatib ingin menyampaikan tentang menjadi pribadi mukmin yang kompeten. Hadirin rahimakumullah, pribadi yang kompeten itu adalah senantiasa menjadikan masa lalu sebagai cermin, untuk kemudian jadikan bahan renungan guna diambil sikap di masa sekarang, dengan harapan di masa yang akan datang terjadi peningkatan lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, paling tidak dalam konteks ini ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, seorang mukmin yang kompeten itu adalah yang mempunyai iman kokoh, spiritual.
yang menjadikan keimanannya sebagai pondasi dalam setiap aktivitas. Karena iman dalam konteks seorang mukmin adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal a'mal bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Artinya hati, pikiran, lisan serta perbuatan pondasinya adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Apa yang ia lihat, apa yang ia sembah, apa yang ia minta, dan tujuan atau ultimate goalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi keimanan merupakan hal yang paling pokok dalam setiap langkah yang kita lakukan. Hadirin Allah muliakan, maka pergantian tahun baru bukanlah seremonialnya yang utama, bukanlah perayaannya yang kita kedepankan, tetapi bagaimana keimanan kita, keyakinan kita, implementasi iman kita terpancar dalam aktivitas sehari-hari. Sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada kita dalam hal ini, kun indallahi khairan, kun indallahi khairan minan nas, wa kun indan nafsi syarrun nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia baik dalam pandangan Allah, jadilah manusia buruk dalam pandangan diri sendiri, jadilah manusia biasa-biasa dalam pandangan orang lain. Artinya baik yang kita lakukan hakikatnya dikembalikan pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita fokus dengan keburukan diri sendiri, sehingga kita setelah mengetahui keburukan kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir adalah kun indan nasi rajulun minan nas, menjadi manusia biasa dalam pandangan orang lain, tidak merasa sombong, tidak besar kepala, tidak takabur, tidak ria atau lebih dibanding orang lain. Karena sejatinya apa yang Allah amanatkan kepada kita kelak akan kita tanggalkan dan akan kita tinggalkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pribadi mukmin yang kompeten adalah senantiasa haus dengan ilmu, senantiasa mengasah skillnya, senantiasa berusaha untuk mengenali dirinya, apa kelebihannya. Karena setiap insan, setiap makhluk mempunyai kelebihan. Likulli syai'in maziyatun. Fokus dengan kelebihannya. Tidak perlu kita fokus dengan kekurangan kita sehingga timbul rasa minder, rendah diri, merasa kurang, tidak percaya diri. Fokuslah, karena Allah memberikan kita berbagai kelebihan yang tidak sama. Jangankan berbeda keluarga, seorang adik kakak atau anak kembar saja tentu potensinya berbeda-beda. Tugas kita adalah mengenali apa kelebihan kita. Apakah dengan intelektual kita, apakah dengan keterampilan kita, apakah dengan sosial kita. Maka adik-adik yang hari ini hadir di masjid, jangan mudah berpuas diri. Kalaulah kemarin waktu kenaikan kelas bagus prestasinya, bahwa akademik atau non akademik, jangan berpuas diri, pertahanan dan tingkatkan. Begitupun yang belum mencapai target, jangan berputus asa, masih ada kesempatan. Insya Allah Senin sudah mulai masuk lagi. Intinya tahun baru ini jadikan momentum untuk lebih giat, lebih semangat. Karena seorang mukmin
tidak berhenti menuntut ilmu dibatasi dengan jenjang pendidikan. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buain hingga liang lahat. Artinya selama hayat dikandung badan, kita wajib untuk belajar. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus, masjid ini bukan hanya untuk kegiatan ritual ubudiyah, tapi masjid itu adalah pusat kegiatan kebaikan. Bisa untuk belajar keagamaan, bisa untuk belajar tentang pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sebagainya. Bukankah dulu Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat budaya? Budaya itu dimulai dari masjid. Maka hadirin Allah muliakan, masjid yang sudah bagus ini alangkah indahnya jika diramaikan dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Tidak hanya ketika 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tetapi di luar itu juga diisi dengan kebaikan. Ini yang kedua. Jadi tidak berhenti dengan selesai SD, SMP, SMA, tapi selama hayat dikandung badan, setiap kita wajib untuk belajar. Di atas langit masih ada langit, di atas bintang masih ada bintang. Mengapa kita merasa pintar, lebih pandai dibanding yang lain? Padahal manusia hanya sedikit dikasih ilmu oleh Allah. Di atas kita masih banyak lebih pandai. Tugas kita adalah bagaimana menjadikan umur yang Allah berikan ini untuk belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga dan Allah muliakan, pribadi yang kuat itu adalah yang senantiasa peduli dan berdedikasi. Artinya hadirnya ia di alam dunia, hadirnya ia di tengah-tengah masyarakat, senantiasa memberikan kontribusi, memberikan manfaat, senantiasa menyemai maslahat, menebar manfaat. Apa yang bisa diberikan untuk masyarakat sekitar, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikirannya, sehingga kehadirannya betul-betul dirasakan, dibutuhkan. Jangan sampai hadir atau tidak hadir sama saja. Wujuduhu ka'adamihi, hadirnya sama dengan tiadanya. Maka mulai dari ini oleh muliakan di tahun baru ini, mari kita jadikan diri kita peka, menjadikan diri kita ini mau berkontribusi, peduli dengan sesama, mau membantu orang lain. Karena dalam Islam konsep yang dikembangkan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Bisa jadi hadirin Allah muliakan, amal kecil dalam pandangan manusia tapi besar dalam pandangan Allah. Bisa jadi perbuatan sepele, misalnya kita membuang paku dari jalanan, sepele mungkin, tapi dalam pandangan Allah besar, karena menyelamatkan orang dari ban bocor atau luka karena kena paku. Membuang paku, membuang duri, mengembalikan barang orang yang hilang, membantu sesama, memberi makan minum yang sedang puasa, bukan dilihat dari materinya, tetapi keikhlasan dan ketulusan yang kita lakukan. Itulah 3 aspek yang Allah muliakan yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam rangka memulai tahun baru ini di tahun 1447 Hijriah, dengan harapan tahun ini tentu lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sekarang. Hari-hari kita di tahun baru ini dihiasi dengan amal kebaikan, baik dalam dimensi ritual ubudiyah, hubungan vertikal dengan Allah, maupun dalam dimensi horizontal, hubungan antar sesama manusia, hablum minallah dan hablum minanas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita istiqamah dalam kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah dengan segenap kemampuan, dan
kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya, terjaga dari kemaksiatan, meminimalisir dosa yang kita lakukan, tercatat sebagai pribadi yang melakukan amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shif'ana minal bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la yashbighur. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur tarbiyati auladina. Allahumma sallimna wa salim imanana wa salim ahlana. Allahumma sallimatul muslimina fi Palestin. Allahumma sallimatul muslimina fi anhi dunya bi qadratika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.